Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang beberapa ya hipotesa dan regresi ya. Jadi sebelum kita masuk ke regresi itu kalian harus mengenal tentang hipotesis. Sebenarnya di sini ada banyak ini ya. Nah, ini dari distribusi sampling, kemudian pengujian hipotesa, sampel luas, besar dan sampel kecil, analisis regresi, korelasi linier, relasi berganda, sampai analisis regresi. Nah, sebelumnya nih kalian harus sebelum kita masuk ke regresi itu sebelumnya kalian harus mengenal tentang hipotesis. Jadi apa hipotesis? Suatu pernyataan mengenai nilai suatu parameter ukuran dari populasi yang dimaksudkan untuk pengujian dan berguna untuk pengambilan keputusan. Jadi harus diuji dulu kebenarannya dalam pengambilan atau petunjuk dalam pengambilan keputusan tersebut. Jadi contohnya hipotesis jadi ada pernyataan misalnya rata-rata hasil investasi di reksadana saham sebesar sekian per tahun, rata-rata produksi TV di PT apa ya TV di PT LG pada tahun 2017 mencapai 90.000 unit per bulan gitu. Rata-rata laju penurunan jumlah penduduk miskin Indonesia per tahun sebesar 0,8%. Ini saya baca ya, sesuai hipotesis yang biasanya biasanya diberitakan. Produktivitas tenaga kerja Indonesia lebih rendah dibandingkan negara Asia lainnya. Gitu ya. Jadi itu jadi ada beberapa hipotesa. Jadi yang perlu diuji lagi gitu. Nah, terus kemudian ujian hipotesa. Prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesa merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak, atau hipotesa tersebut tidak wajar dan oleh karena itu harus ditolak. Jadi ada kemungkinan pernyataan itu diterima atau ditolak berdasarkan hasil uji dari perumusan hipotesis, terus kemudian taraf kenyataannya untuk berapa persentase yang memungkinkan untuk terjadi itu berapa, probabilitas hipotesisnya, terus kemudian uji statistiknya ya, menentukan daerah keputusan. Jadi nanti kita membuatkan diagram untuk daerah keputusan, terus kemudian yang terakhir mengambil keputusan. Nah, ini ya prosedur pengujian hipotesa. Jadi merumuskan hipotesa. Jadi hipotesa nul dan hipotesa alternatif. Dua menentukan taraf nyata. Jadi probabilitas kemungkinan akan terjadi itu berapa persen. Probabilitas untuk menolak hipotesa H0, H1 itu berapa persen. Itu kan uji statistik. Ada tabel statistiknya yang sudah saya share. Terus kemudian menentukan daerah keputusan. Di mana hipotesa nul diterima atau ditolak. Jadi hipotesa nul itu hipotesa pertama kali yang kemungkinannya akan terjadi. Ya, terus kemudian yang terakhir mengambil keputusan. Jadi menolak H0 atau menerima H1. Jadi H0 itu yang pertama akan terjadi. H1 sampai seterusnya ada H100 ya misalnya. Itu berarti ada kemungkinan setelah H0 terjadi itu apa yang akan terjadi. Setelah H0 itu nggak terjadi gitu ya. Nah, hipotesa nol itu satu pernyataan mengenai nilai parameter populasi. Jadi yang pertama, ya pernyataan mengenai nilai parameter populasi. Pernyataan yang dilambangkan dengan nol ini bisa ditolak atau tidak ditolak sudah pengujian. Nah, hipotesa alternatif tuh hipotesa 1 dan seterusnya bisa sampai 100, sampai 1000. Nah, itu suatu pernyataan yang diterima jika data sampel memberikan cukup bukti bahwa hipotesa 0 yang pernyataan pertama yang kita inginkan, dugaan yang pertama kita inginkan itu ternyata salah gitu. Jadi hipotesa alternatif itu akan diikutkan setelah adanya hipotesa 0. Ya, kalian pasti udah paham juga. Nah, taraf nyata itu probabilitas menolak hipotesa 0. Jadi ada persentase daerah yang ditolak, ada persentase daerah yang tidak menolak. Ya, probabilitas menolak hipotesa 0 apabila hipotesa 0 tersebut adalah benar. Jadi taraf nyatanya itu berapa persen dari hipotesa 0-nya.
Sedangkan yang akan sisanya yang akan terjadi itu berapa persen dari alternatif itu, hipotesa alternatif. Nah, uji statistiknya ini diperoleh dari sampel ini ya. Sampel digunakan untuk memutuskan bahwa akan menerima atau ditolak hipotesanya. Nilai Z ya. Nanti kalian lihat di tabel Z. X rata-rata hitung sampel atau populasi, terus kemudian mu rata-rata hitung populasi, kemudian SX itu standar error sampel. Jadi error atau ditolaknya suatu sampel itu berapa ini standar errornya. Kemungkinan standar error standar deviasi populasi pakai rumus V itu standar deviasi populasi tidak ketahui. Ya, jadi dibagi dengan jumlah data populasinya. Nah, ini menentukan daerah keputusan. Yang keempat ya, jadi ada daerah keputusan, one tail, dan two tail kalau kalian tahu ya. Jadi suatu hipotesa tuh bisa one tail atau two tail. Kalau one tail itu uji satu arah, kemudian two tail itu uji dua arah. Jadi ada dua kemungkinan penolakan dari H0 dan daerah tidak menolak H0 itu kemungkinan probabilitas yang tinggi. Ya. Jadi kalau one tail uji satu arah itu probabilitasnya pasti totalnya 100%. Karena 100% karena uji satu arah. Nah, jadi daerah penolakan nolnya itu sisa dari 100%. Jadi kalau misalnya probabilitas taraf nyatanya 5%, berarti probabilitas daerah tidak menolak H0-nya itu 95%. Sedangkan nilainya ini dari nilai dari taraf nyata. Nanti kita lihat di tabel misalnya 0,4500 sekian atau 0,475 sekian, itu bisa dilihat nilainya batas dari probabilitas ini 1,65 ya dari skala Z. Kemudian untuk uji dua arah ya itu daerah penolakan H0 dan daerah penolakan H0 di samping kiri dan samping kanan. Daerah tidak menolak H0-nya itu di tengah-tengah 0,95 karena dia tutel ya, dua ekor, dua arah, jadi persentase 0,5 itu dibagi jadi dua sisi ya, 0,025 dan 0,025. Karena dua sisi berarti daerah dari tengah-tengah 0 ke sisi kanan itu positif 1,95 ini dari skala Z. Ya, berarti ini hasilnya berapa kalau kalian lihat 0,475. Itu skala Z-nya 1,95. Ya, jadi kalau di sisi kiri dia bersifat negatif. Itu ya. Ini grafik dari probabilitas. Ya. Nanti bisa dilihat di tabel Z. Nanti saja lihat tabel Z-nya ya. Terus kemudian menguji satu arah. Nah, ini daerah penolakan H0. Hanya satu ya, terletak di ekor sebelah kanan saja atau ekor sebelah kiri saja. Nah, itu bisa kalau misalnya lebih dari berarti dia ekornya sebelah kanan. Kalau kurang dari berarti ekornya sebelah kiri. Jadi kita lihat dulu soal ceritanya seperti apa. Pernyataannya seperti apa. Kondisinya seperti apa dari suatu pernyataan tersebut gitu ya. Jadi kita baca nanti ditentukan H0 dan H alternatifnya. Ya, terus kemudian untuk ini ya terletak di ekor sebelah kanan dan kiri, mempunyai dua daerah. Nah, ini taraf nyatanya dibagi dengan Z per 2 biasanya, per 2A. Jadi nanti rumusnya seperti ini. Rumusnya seperti ini ya. Ya, nanti aja ya. Jadi, pengujian dua arah itu terletak di sebelah kanan dan kiri taraf nyatanya. Jadi 0,95, kalau misalnya 0,95 berarti 0,5-nya itu karena dua sisi dibagi 2, jadi 0,025. Ya, itu kalau dilihat 0,475, sisanya dari 0,95 itu nilainya 1,95 di tabel Z. Ya, terus kemudian untuk uji signifikansi menggunakan tanda lebih besar dan lebih kecil. Ya, kalau rata-rata hasil investasi, contoh yang pertama lebih kecil dari 13,17%, berarti H0-nya kurang dari 13,17%, kurang dari sama dengan.
Kemudian H1-nya berarti lawannya lebih dari. Dia kenapa kurang dari sama dengan? Karena dia lebih kecil dari pernyataan 13,17, berarti bisa nilainya 13,17 karena kurang dari sama dengan. Sedangkan H alternatif itu harus berlawanan dengan H0. Ya, jadi H0-nya lebih dari 13,17. Nah, hipotesa ada selisih dua rata-rata populasi lebih besar sama dengan 0. Ya, ini selisih dari dua rata-rata populasi. Jadi ada kemungkinan pernyataan dua populasi. Tapi saya nggak sampai masuk sini karena mengerjakannya banyak ya. Jadi saya nggak sampai uji beda selisih dua rata-rata populasi atau sampel. Terus kemudian grafik. Grafiknya ini gambar A, ini kurang dari sama dengan. Yang ini lebih dari sama dengan. Itu sama aja ya. Cuman bedanya kalau lebih dari 0 berarti dia berada di sisi kiri. Ya, karena hipotesa alternatifnya kurang dari. Kurang dari berarti penolakan ya. Penolakan kan H1 kan pasti berlawanan dengan H0. Berarti penolakan berarti dia berada di sisi kiri. Kalau gambar A, dia lebih dari 13,17. Itu H alternatifnya. Berarti penolakan dari H0. Berarti dia berada di sebelah kanan. Paham ya? Coba dipahamkan dulu karena kalian itu saya nggak menuntut kalian harus bisa, tapi saya menuntut kalian tuh harus paham. Karena kalau kalian bisa, itu kalian belum tentu paham. Tapi kalau kalian paham, kalian pasti bisa. Nah, itu ya. Jadi, ya itu, kalian harus banyak membaca juga. Kalau saya menjelaskan pun untuk Jimit online atau apa, itu saya juga memikirkan kuota kalian gitu ya. Untuk beli kuota kan juga pasti terbatas gitu. Kuota juga beli apa ya, kita beli berapa giga itu langsung berapa rupiah gitu. Jadi ya sebisa mungkin saya menjelaskan seperti ini ya. Tapi kurang lebih sama seperti Gmail. Tapi kalau kalian presentasi pasti saya Gmail-kan. Gitu. Jadi kalian paham ya ini ya. Jadi kalian kalau dibaca lagi pasti paham. Ini contohnya, nah ini sama ya tadi ya. Misalnya ini yang sama 13,17. Misalnya rata-rata sama dengan 13,17. Hipotesisnya dirumuskan H0. H0 itu pernyataan yang kita inginkan. Ternyata tuh sama dengan, berarti kita harus membuat mu sama dengan 13,17. Sedangkan H alternatifnya itu kebalikannya dari yang kita inginkan. Capaian yang kita inginkan. Jadi itu kebalikannya dari tidak sama dengan 13,17%. Contohnya lagi yang nomor 2, ujilah nilai koefisien untuk B sama dengan 0. Biasanya karena kita menginginkan nilai koefisien B itu sama dengan 0, berarti H1-nya itu berlawanan dengan yang kita inginkan. Ya, jadi tidak sama dengan 0. Ya. Nah, ini yang tutel, dua arah, dua ekor. Ini sama. Ini 0,4750, kalian lihat di tabel Z. Ya. Kalian lihat di tabel Z, itu jadi kan 100%. 100% itu berarti 0,5 dengan 0,5 sisinya. Ya. Ini dimulai dari titik 0. Ya, jadi daerah penolakan H0 dan daerah penolakan H0, kanan kiri. Dan yang kiri itu bersifat minus karena kita mulai dari titik 0. Yang puncak ini nilainya titik 0 ya. Ini tidak menolak H0. Ya, karena kan ada one tail dan two tail. Satu arah dan dua arah. Nah, ini kita masuk ke soal. Kalau rata-rata sampel kecil itu lebih mudah lagi, jadi saya nggak mengajarkan ke kalian, jadi langsung ke sini. Dan kalau selisih rata-rata juga, selisih rata-rata populasi nggak saya jelaskan juga karena menurut saya lebih lebih kompleks lagi, jadi saya jelaskan yang ini aja ya. Contohnya pesan reksadana ini ya, maka lembaga konsultan CES mengadakan penelitian pada dengan perusahaan. Rata-rata hasil investasinya 11,39% dan standar deviasi 2,09%. Ujilah dengan taraf nyata 5%. Nah, ini sudah saya andakan di sini ya. Ini ya. Nah, jadi rata-rata investasi sama dengan 13,17 ya, 13,17%. Hipotesa nulnya berarti sama dengan 13,17. Sisanya berlawanan. Taraf nyatanya itu ZA-nya dibagi 2.
Jadi 0,025. Kalian lihat di tabel 0,025. Berarti karena dia 2 kan seharusnya kalau Z-nya aja. Kan ini kan berhubung ZA dibagi 2. Kalau Z-nya aja berarti dia 0,475. Mana ya? Nah ini ya. Kita lihat di tabelnya sebentar. Ini ya tabel uji Z ini dari buku sih. Nah, ini nilainya 1,96, 0,475. Berarti dia berada di 1, nilai kritisnya 1,96. Ya, jadi taraf nyatanya 5%. Probabilitas dari keputusan H0. Terus kemudian, standar error sampelnya, Z-nya dimasukkan nilainya. Berarti 11,39 kurangkan 13,17, ini kebalik ya saya. Dibagi 2,09 akar 36 jumlah dari populasinya. Jadi minus 5,11. Nah, daerah kritisnya 1,96. Kita buat titik 1,96. Karena minus 5,11 berarti daerah uji Z-nya itu menolak H0, penolakan. Ya, penolakan. Jadi uji Z sama dengan minus 5,11 terletak di sebelah kiri, minus 1,96. Maka kesimpulannya adalah menolak H0 dan menerima H1. Kalau menolak H0, pasti dia akan menerima H1. Dan mungkin dia menerima H-1, ya. Atau H2, kan nggak mungkin ya. Karena kita cuma punya dua hipotesa, H0 dan H1. Berarti kalau dia menolak H0, berarti dia menerima H1. Berarti pernyataan bahwa hasil rata-rata investasi sama dengan 13. Jadi 13,71 lagi ya, 13,17% itu tidak memiliki cukup bukti yang kuat. Jadi kita akan menerima H1 agar keputusan itu disetujui gitu. Ya, paham ya kalian? Terus kemudian sebenarnya ini ini ya. Sebenarnya ini saya bikin soal untuk kalian ya ini, dua ini. Cuman udah saya kerjakan di sini. Jadi sebenarnya kalian saya suruh ngerjakan sih. Cuman saya kerjakan sini kalian juga pasti paham ya. Nanti ini dicatat, jadi tugasnya ada 3 ya. Ini kan, ini udah saya tulis. Ya, kurang dari sama dengan, karena kurang dari sama dengan, karena tadi sama dengan ya, tidak sama dengan berarti dia tutil. Karena ini kurang dari atau lebih dari berarti dia ada di sisi kiri atau sisi kanan, satu arah. Ya, one tail. Kalian harus belajar statistik tentang tutil dan one tail, karena itu sampai kalian penelitian apapun, kuantitatif, kualitatif itu pasti dipakai. Entah kalian mau mapping roadmap dari kuantitatif kualitatif dari variabelnya itu pasti dipakai tutil dan one tail. Ya, ini dari 0,4500 itu kalian cari di tabel 1. Kita lihat ya tabelnya ya. Berapa tadi 0,4500 mana ya? Mana ya kok nggak ada sih? Mata saya tuh suka nggak lihat itu. 4500. Coba. Tadi berapa? 1, berapa ya tadi? Oh, 1,65. Berarti ya ini ya. 0,4505. Karena 0,0005 itu nggak signifikan. Jadi kita menggunakan 0,4505. Ya, ini kalian pelajari, berarti ini pada daerah tidak menolak H0, berarti ini H0-nya diterima dan H1-nya ditolak, gitu ya. Ini kalian hitung sesuai dengan ini. Ya, ini kalian kerjakan, jadi tugasnya ya, tugasnya 1 dan 2, nanti 3-nya regresi ya. Nah, ini tugasnya. Nggak apa-apa, saya udah catat ya, catatannya tuh seperti tugas gitu, kalian kerjakan tugasnya ya. Nah, ini hipotesa rata-rata sampai besar, kalian nggak usah ngerjakan ini ya. Ini sebenarnya kurang lebih sama, cuman ini bedanya apa? Yaitu rata-rata sampel yang selisih 2 populasi. Jadi ada deviasi dari populasi gitu. Saya nggak nyarankan kalian ngerjakan ini, tapi kurang lebih sama. Ya. Nah, ini keputusan kesalahan jenis 1 dan kesalahan jenis 2. Terima H0 juga nggak perlu ya.
Sudah, bukan cuma ini ya, ada lagi. Karena ini kan berkelanjutan. Nah, ini ya. Nah, kemudian kita masuk, dari tanyakan tadi ya, pasti bisa semua. Kita masuk ke analisis regresi dan korelasi linier. Karena kalau saya langsung mengerjakan yang ini, dan kalian tuh pasti kemana-mana gitu ya nanti. Jadi saya jelaskan dulu yang ini. Itu. Apa sih analisis korelasi itu? Analisis korelasi itu suatu teknik statistika yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan atau korelasi antara dua variabel. Jadi nanti ada variabel misalnya variabel itu kan banyak ya, ada X, Y, dan seterusnya, intervening, moderasi, kontrol gitu. Tapi yang kita pelajari di sini variabel X dan Y, independen dan dependen. Nah, ini contoh hubungan positif dan negatif. Jadi, kalau hubungan negatif itu, gambar pertama menunjukkan hubungan variabel inflasi dan suku bunga. Dilihat pada saat inflasi rendah, maka suku bunga tinggi. Dan saat inflasi tinggi, maka suku bunga rendah. Gambar tersebut menunjukkan adanya hubungan antara inflasi dan suku bunga yang bersifat negatif. Ya, karena dia saling berlawanan, tidak menunjukkan suatu korelasi yang baik antara keduanya. Sedangkan yang contoh kedua, hubungan produksi dan harga minyak goreng, itu produksi minyak goreng ya. Apabila harga meningkat, maka produksi juga meningkat. Berarti merupakan korelasi yang sifatnya positif. Ya, jadi ini ya, ada titik-titik kombinasi. Kalau di sini nggak ada titik kombinasinya sih. Tapi terlihat ya korelasinya. Jadi korelasinya semakin dekat antara titik kombinasi. Gimana ya saya menjelaskannya? Ini kelihatan nggak kursor saya? Ya, maka garis dugaan probabilitasnya itu nilai korelasinya semakin besar. Jika dari garis probabilitasnya itu semakin menjauh, ya ini, berarti nilai korelasinya semakin kecil. Ya, seperti inflasi dan suku bunga. Ya, terus kemudian koefisien korelasi itu bisa diukur dengan pernyataan tersebut. Jadi nilainya koefisien korelasi itu dilambangkan dengan R ya. Nah, ini kembangkan oleh Pearson. Jadi R ini nilai koefisien korelasi, kemudian pengamatan dari semua variabel X, variabel Y, terus kemudian hasil perkalian variabel X dan Y, jumlah kuadrat, jumlah kuadrat dari pengamatan variabel Y, jumlah pengamatan variabel Y, dan pasangan pengamatan dari Y dan X. Nah, itu ya. Terus kemudian ini kok langsung ini ya? Oh ya, ini korelasi, hubungan suatu korelasi. Jadi kalau tidak ada korelasi itu berada di titik nol. Ya, jadi nilai R-nya itu nol. Ini R ya, nilai R. Sedangkan korelasi dari nilai 0 sampai minus itu merupakan korelasi negatif yang lemah, sedang, sampai kuat, sampai sempurna, minus ya. Korelasi negatif. Tapi kalau korelasi positif sebaliknya, dia berada di posisi R-nya sebelah kanan, nilainya 0,510, ya, dari korelasi positif yang lemah, sedang, kuat, dan sangat sempurna korelasinya. Ini contoh permintaan dipengaruhi harga dan pendapatan. Ya. Jadi, ini contohnya bunga kredit investasi dan nilai investasi. Nah, ini sudah dimasukkan nilai XY-nya. Ya, nilai XY-nya. Jadi, kalian harus tahu apa itu variabel X dan Y. Biasanya saya nunjuk ke kalian apa itu variabel X dan Y. Kalau variabel X itu variabel bebas. Ya, variabel yang bebas. Jadi menamakan dengan independen variabel. Dia itu mempengaruhi variabel lain. Jadi sifatnya itu
apa ya? Contohnya seperti karakteristik ya. Misalnya usia, gender, atau apa ya? Usia, gender, terus kemudian karakteristik pribadi atau sikap kerja atau kemampuan dasar itu merupakan variabel X yang dapat mempengaruhi variabel lain. Jadi variabelnya variabel bebas. Ya, mempengaruhi variabel lain. Ya, contohnya tadi kan karakteristik pribadi atau karakteristik variabel dari tingkat kelompok ya. Misalnya apa ya? Organisasi, budaya atau pelatihan atau metode evaluasi kinerja ya atau apa ya? eh, Komunikasi misalnya itu ya karakteristik variabel dari eh, bukan yang tingkat individual tapi tingkat kelompok gitu. Nah, itu contoh variabel yang bisa mempengaruhi variabel lain. Tetapi kalau variabel Y itu variabel yang tidak bebas, jadi variabelnya terikat, dependent variable. Nah, itu variabel lain yang dipengaruhi. Jadi akan memberikan respon dari variabel bebas. Ya, jadi contoh-contohnya, jadi variabel lain yang dipengaruhi itu jadi dia dampak dari variabel X. Contohnya prodik, prodik, produktivitas kinerja, ya, atau mungkin turnover karyawan, atau perilaku menyimpang yang di tempat kerja, ya, dysfunctional behavior, atau juga pendapatan karyawan, terus kemudian tingkat pendidikan ya atau tingkat pendapatan gitu. Kalau misalnya kalian juga misalnya prestasi belajar atau tingkat kelulusan, jadi itu merupakan variabel dependent, variabel terikat. Jadi terikat dari variabel X. Nah, kalian untuk mengerjakan ini, itu kalian harus menentukan variabel X, Y-nya. Ya, mana yang dipengaruhi, mana yang mempengaruhi. Ya, variabel X, Y-nya mana, variabel X dan Y-nya yang mana. Ya, jadi variabel itu ada intervening, ada moderasi. Jadi yang moderasi itu yang di antara X dan Y. Tapi untuk sekarang kalian belajar variabel X dan Y. Sampai nanti kalian juga pasti membutuhkan variabel ya. Apalagi kalian nanti kalau sudah masuk penelitian kuantitatif atau kualitatif, itu pasti kalian membuat roadmap atau mapping apa ya, mapping variabel gitu. Nah, ini dari contoh bunga kredit investasi dan nilai investasi mana yang merupakan variabel dependent atau variabel independent. Ya, jadi bunga kredit investasinya merupakan variabel X. Ya, jadi variabel yang mempengaruhi. Sedangkan investasi variabel yang dipengaruhi. Ya, nilai investasi merupakan variabel Y. Nah, contohnya rumus koefisien korelasi R sama dengan N dikali XY, jumlah X dan jumlah Y di akar N X kuadrat dikurangkan X kuadrat dikali N Y kuadrat dikurangkan jumlah Y kuadrat. Nah, ini R-nya bersifat negatif ya, minus 0,892. Berarti apa? Sifatnya korelasinya negatif. Tidak ada hubungan yang signifikan antara bunga kredit investasi dan nilai investasinya. Jadi kalau misalnya bunga kredit investasi sekian itu tidak akan mengaruhi nilai investasi sekian karena korelasinya negatif. Ya, R sama dengan minus 0,892. Itu dan seterusnya nanti saya suruh kalian analisis dari koefisien korelasi. Ya. Terus kemudian koefisien determinasi. Nah, ini determinasi itu nah ya. Nah, koefisien determinasi bagian dari keragaman total variabel terikat, variabel Y yang dipengaruhi dependent sifatnya, dan diterangkan diperhitungkan oleh keragaman variabel bebas X. Jadi variabel yang mempengaruhi, jadi sifatnya independen.
Nah, kalau di sini pakai rumus R kuadrat, koefisien determinasi. Ya, jadi rumahnya di sini nanti R-nya bersifat kuadrat, jadi determinasi. Ya, jadi kemampuan variabel X dan kemampuan variabel Y yang saling mempengaruhi. Jadi variabel X mempengaruhi variabel Y. Ya, jadi akan semakin baik nilai X itu mempengaruhi nilai Y-nya tuh semakin besar berapa koefisien determinasinya. Berapa besar koefisien determinasinya. Ya, jadi kuadrat dari koefisien korelasi. Nah, ini juga sama kalian hitung ya nanti ya. Tapi sini nggak ada contoh soalnya karena ya itu jadi menguatkan koefisien korelasi sifatnya. Ya, jadi koefisien determinasi masih sama dengan koefisien korelasi. Kemudian ini diagram pencar ya. Kalian nggak perlu belajar ini sih. Sifat-sifatnya diagram pencar dari regresi. Ya, itu seperti itu. Ada yang tak terbentuk. Ya, biasanya tak terbentuk itu variabel XY-nya itu kurang apa ya? Kurang mempengaruhi satu sama lain. Jadi tak terbentuk kurvanya. Nah, ini kurva linear positif, kurva linear negatif, dan kurva linear. Nah, analisis regresi sederhana. Ini ya, nilai Y sama dengan A plus BX. Jadi, Y itu nilai estimasi dari variabel terikat. Ya, jadi hubungan antara ada nilai koefisien A, B, dan nilai X, nilai variabel bebas. Ya, Y variabel terikat dan X nilai variabel bebas. Nilai A-nya nanti ada ini ya, ada rumusnya untuk mencari nilai A dan nilai B. Jadi akan membentuk suatu persamaan regresi. Ya, ini masih berpangkat satu persamaan linear, persamaan garis lurus antara dua variabel. Kemudian sifat-sifat garis regresi linear. Ya, ini masih metode kuadrat terkecil. Ya, jadi sifat regresi itu masih sama kurang lebih dengan metode kuadrat terkecil. Tapi kemarin saya ngasih contoh kalian soal nggak ya? Tuh ya, ini diagram regresi linear diagram pencar. Ya, ini yang sifatnya positif, ya sama dengan A plus BX. Dan nilai Y-nya. Tuh ya. Nah, terus untuk mendapatkan nilai konstanta A dan B pada persamaan garis regresi, mencari nilai B itu jumlah populasi XY kurangkan XY, X kuadrat kurangkan X kuadrat. Kurangkan ya X kuadrat. Jumlah dari X dikuadratkan dan jumlah dari X di luar kuadratkan. Ya, jadi ini terus kemudian nilai A itu Y kurangi BX. Ya, jadi jumlahnya itu dibagikan dengan jumlah populasi. Ya, dari titik-titik pengamatan dari XY populasinya. X-nya itu ya variabel dari X dan Y-nya merupakan variabel dari Y. Nah, ini contoh soalnya. Contoh soalnya dari regresi. Ini biasanya kalian tuh butuh langsung ya penjelasannya. Karena berhubung online, jadi ya saya jelaskannya cuma bisa singkat. Nah, ini ya contoh soalnya. Nah, ini contoh soalnya. Juga, jadi kita punya dugaan bahwa hubungan antara produksi dan harga itu dalam teori penawaran ada ya. Apabila harga meningkat, maka produksi meningkat. Jadi hubungan produksi dan harga itu positif. Nah, data produksi harga minyak mentah kelapa sawit CPO 2009 sampai 2011 sebagai berikut. Ya, berarti harga CPO itu merupakan variabel X dan produksi CPO merupakan variabel Y. Jadi variabel Y itu yang dipengaruhi oleh variabel X. Variabel X yang mempengaruhi variabel Y. Jadi R-nya dihitung pakai rumus koefisien korelasi. Karena sifatnya 0,859 berarti menunjukkan hubungan korelasi yang positif. Apabila harga minyak mentah kelapa sawit CPO, contohnya ini di Rotterdam ya, meningkat, maka produksi juga akan meningkat.
nilai koefisien sebesar 0,859 yang mengarah ke angka 1,0 berarti termasuk dalam korelasi positif yang kuat, menunjukkan hubungan variabel harga dengan produksi, sehingga demikian teori penawaran yang kita duga dari awal itu dapat dibenarkan. Ya, nanti saya suruh kalian untuk menganalisa suatu koefisien korelasi. Gitu. Sedangkan untuk koefisien regresinya, kalau koefisien determinasi untuk menguatkan nilai koefisien korelasi, itu kalian penguadratan dari koefisien korelasi. Berapa koefisien determinasinya. Terus kemudian koefisien regresi A dan B dari persamaan dugaan yang pertama, kita harus mencari nilai diagramnya. Jadi, Y sama dengan A plus BX. B-nya dicari dengan seperti ini. B-nya nilainya 14,648,79, sedangkan A-nya 6076,109,73. Jadi persamaan dugaannya menjadi Y sama dengan A plus BX. Ya, apa artinya? Apabila harga CPO akan meningkat sebesar 14.648,79 dari nilai X, ya berarti nilai intercept, nilai hubungan dari 6076 nilai B-nya menunjukkan titik potong pada sumbu Y dan X pada saat sama dengan 0. Kalau misalnya harga minyak itu 0, jadi kalau misalnya nilai B itu 0, maka nilai B 0, maka harga Y-nya itu sama dengan 6076 atau 9,73. Kenapa? Karena Y sama dengan 6076 plus 0 dikali X. Ya. Jadi Y-nya sama dengan 6076 atau 9,73. Jika harga CPE 0, ya berarti tidak ada transaksi jual beli sama sekali antar pedagangnya. Berarti sehingga harga 0, kebutuhan CPO tetap ada untuk memenuhi kebutuhan produsen tersendiri yang jumlah produksinya sebesar 6076 atau 9,73 ton. Ya. Kalian paham ya, kalau misalnya nilai X-nya itu 0. Ya, nilai X kan harga CPO. Nanti akan saya tanyakan, akan saya masukkan soal jika nilai X-nya sekian, maka bagaimana nilai Y-nya? Ya, pasti akan saya tanyakan. Terus bagaimana analisa kalian seperti apa? Gitu. Ya. Jadi ini merupakan hubungan hipotesis dan hipotesis sampai kita menyusun regresi. Ya, dari beberapa hipotesa itu bisa disusunkan dari regresi, mengambil suatu keputusan. Gitu ya. Jadi kurang lebih sama seperti ini. Itu mungkin kalian nggak ada pertanyaan ya, sudah bisa semua. Nah, ini soalnya kalian bisa apa? Bisa kerjakan. Ini menurut kalian mana yang jumlah mana yang variabel X dan mana yang variabel Y. Ya, produksi bayamnya atau pupuknya. Mana yang saling mempengaruhi? Apakah pupuk itu mempengaruhi sayur bayamnya atau sayur bayamnya mempengaruhi pupuknya? Atau sebaliknya, entah kalian putar-putar seperti apa, nanti kalian tentukan variabel X dan Y-nya. Ya, dari bayamnya sendiri, sayur bayamnya, kemudian dan pupuknya. Ya, ini udah masuk regresi uji korelasi sih, nggak perlu ya. Jadi kalian kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, cukup sampai di sini ya. Pasti bisa semua lah ini ya. Dan saya jelaskan pasti bisa semua. Tapi emang perhitungannya cukup rumit ya untuk koefisien korelasi dan regresi karena tabelnya kan banyak sekali dan itu pengkuadratan. Kalian harus hati-hati dalam pengkuadratannya. Ya, dan analisanya kalian harus benar gitu. Sudah ya, kalau nggak ada yang ditanyakan. Aja. Kalau nggak ada yang tanyakan, nanti kalian bisa lanjutkan di WAG ya. Ini one tail two tail itu juga penting. Kalau kalian melakukan suatu penelitian kuantitatif atau kualitatif itu kalian pasti harus tentukan arahnya. Itu apakah satu ekor atau dua ekor. Ya. Jadi nanti kalau di mapping di roadmap itu kalian harus menentukan uh, uji satu arah atau dua arah. Itu bisa ditanyakan ya. Ini statistik. Sudah ya. Ya ini statistik tuh sebenarnya kuncinya cuma di sini. Mungkin nanti
UASnya saya beri soal hipotesa dan seperti kelas kalian ya, saya cuma kasih hipotesa sama regresi aja. Gitu. Kan yang terakhir regresi kan. Jadi sebelum regresi masuk, saya jelaskan hipotesa dulu. Mungkin Bu Endah atau Bu Titu, beliau itu mungkin saya nggak tahu menjelaskan hipotesa apa enggak, tapi yang jelas hipotesa itu sangat penting untuk kalian. Jadi saya jelaskan hipotesa dulu, baru regresi gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Karena kita sifatnya daring online, jadi ya saya juga menjelaskannya ya sesingkat mungkin supaya kalian mengerti gitu ya. Itu kalau nggak ada yang tanyakan, tugasnya ada 3 ya berarti ya. Tugasnya mana tadi? Tugasnya ini 1, terus kemudian 2, kemudian tugasnya ada mana ya? 3 ya. Jadi tugasnya nanti dikerjakan, tugas soal, kemudian tugas catatan. Tugas catatan yang saya catat itu kalian pelajari ya. Terus kemudian tabelnya itu kalian pelajari juga. Ya, tabelnya sudah saya upload. Nanti apa untuk tugas RMK nggak ada ya? Tugas RMK ini masuk ke RMK 8 yang minggu sebelumnya ya. Masuk ke tugas RMK 8 karena kan masuk ke minggu ini kan. Jadi masuk ke RMK 8 untuk minggu depan kita sudah kuis ya. Gitu. Untuk minggu depannya lagi sudah UAS. Nanti saya lihat jadwal perkuliahannya akademik lagi ya. Gitu. Kalau nggak ada pertanyaan, nanti bisa lanjutkan di WAG. Saya akhiri ya. Kalau gitu. Jadi kalian nggak usah lihat waktunya ya. Jadi nanti saya jelaskan ya, ini saya jelaskan nanti kalau misalnya ada waktu untuk kalian bertanya ya saya tanyakan di WAG saja ya gitu ya. Jadi kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.